Joy Boy adalah salah satu karakter yang paling penting dalam sejarah One Piece. Namun sampai sekarang, sosoknya belum pernah dimunculkan. Dia sempat disinggung beberapa kali, tapi gambaran tentang seperti apa dirinya belum pernah diungkap di sepanjang serial ini. Menurut cerita di serial ini, Joy Boy adalah sosok penting selama era sulit di abad kekosongan. Abad itu terjadi sekitar 800 tahun sebelum lini cerita saat ini di serial One Piece. Abad kekosongan itu juga menjadi misteri tersendiri di sepanjang cerita ini. Pemerintah dunia diduga menutup rapat-rapat informasi terkait masa itu. Nama Joy Boy mencuat lagi di Ars Wano. Meski sebagian besar informasi tentang orang ini masih belum diketahui, tapi pencipta One Piece, Eiichiro Oda, telah membocorkan sedikit demi sedikit tentang dia. Berikut adalah beberapa fakta yang bisa dikulik dari Joy Boy. Yang ke-10 perkenalan. Joy Boy baru diperkenalkan di serial One Piece setelah lompatan waktu 2 tahun, menyusul Perang Paramount. Padahal dia adalah karakter penting. Dia kali pertama disebut di Pulau Manusia Ikan. Nico Robin menemukan pesannya di hutan laut. Joy Boy kali pertama disebut di chapter 628 One Piece. Di anime, namanya disebut di episode 548. Ini karena laju anime yang lebih cepat, sampai jelang akhir Ars Dressrosa. Sejak kali pertama disebut, dia secara perlahan-lahan disempurnakan dengan setiap episode yang berlalu. Yang ke-9 kaitan dengan Pulau Manusia Ikan. Selama abad kekosongan, Joy Boy dikenal punya hubungan dengan Pulau Manusia Ikan. Abad kekosongan terjadi sekitar 800 tahun lalu di dunia One Piece. Menurut cerita, Joy Boy ingin agar para manusia ikan hidup berdampingan dengan manusia di permukaan. Tapi karena sejumlah alasan, dia gagal memenuhi janjinya. Ini menyebabkannya menulis sebuah permintaan maaf di atas poneglyph. Poneglyph ini kemudian diwariskan turun-temurun kepada mereka yang menghuni pulau itu. Nico Robin akhirnya menemukan poneglyph ini di hutan laut. Setelah itu, barulah dia tahu siapa pria yang dikenal sebagai Joy Boy itu. Yang ke-8 harta karun. Menurut ucapan Raja Bajak Laut Goldie Roger, Joy Boy adalah pria hebat yang punya banyak harta karun. Roger menyebut harta karun itu sangat besar sampai dia tidak tahu harus diapakan. Namun tidak diketahui seperti apa harta karun tersebut. Diyakini kalau Joy Boy adalah pemilik sejati harta karun besar yang dikenal sebagai One Piece. Roger pernah menemukannya di akhir perjalanannya di Grand Line. Namun Roger tidak menyimpan benda itu. Alasan mengapa dia meninggalkan harta karun itu tidak diketahui. Yang ke-7 pulau terakhir. Sampai saat ini, diyakini kalau Roger adalah satu-satunya orang yang pernah menjejakkan kakinya di pulau terakhir. Pria yang juga dikenal sebagai Raja Bajak Laut itu pergi bersama krunya. Salah satu anggota krunya adalah Shanks. Namun, chapter 967 One Piece membuktikan kalau itu salah. Roger secara khusus mengatakan, Joy Boy pernah berada di pulau itu sekitar 800 tahun lalu sebelum dia berada di sana. Ini mengimplikasikan kalau Joy Boy adalah orang lain yang diketahui pernah berada di pulau itu selain Roger dan krunya. Yang ke-6 musuh Joy Boy. Joy Boy diketahui pernah berperang melawan 20 raja yang menciptakan pemerintah dunia. Entah bagaimana, dia kalah di pertempuran itu. Itulah mengapa dia dan sekutunya mengukir sejarah dunia di balok batu, yang dikenal sebagai poneglyph. Belum diketahui bagaimana Joy Boy mati, tapi dia mengatakan kalau dia akan kembali. Yang ke-5 Joy Boy dan Poseidon. Karena Joy Boy punya ikatan dengan orang-orang di Pulau Manusia Ikan, dia punya hubungan dekat dengan Poseidon. Poseidon adalah salah satu dari 3 senjata kuno. Dia diketahui lahir kembali di dunia One Piece setelah beberapa ratus tahun. Hal sama juga berlaku pada Joy Boy. Dia disebut telah lahir kembali ke dunia bersama Poseidon. Di masa lalu, Joy Boy berjanji kepada orang-orang di Pulau Manusia Ikan, kalau dia akan mengangkat mereka ke permukaan dengan bantuan Poseidon. Dia juga akan menggunakan Noah untuk menyelesaikan misi itu. Yang ke-4 usia Joy Boy. Usia pasti Joy Boy belum pernah diungkap, tapi dia diketahui sudah ada sekitar 900 tahun lalu di dunia One Piece. Poneglyph diciptakan anggota klan Kozuki sekitar 800 tahun lalu. Kalau Joy Boy menulis sendiri permintaan maaf itu, maka dia setidaknya berusia 100 tahun. Itu bisa berarti kalau Joy Boy adalah salah satu anggota ras raksasa. Ras ini punya rentang hidup hingga lebih dari 100 tahun. Tapi itu tidak perlu menjadi perkaranya karena Kureha berusia
berusia lebih dari 140 tahun padahal dia adalah manusia biasa. Yang ketiga, Joy Boy dan topi jerami. Saat alur cerita Reverie, ada pengungkapan besar terkait pemerintah dunia dan hierarkinya. Hingga titik itu, diyakini kalau Gorosei adalah dalang segalanya. Namun, penggemar akan diberi kejutan lebih di sini. Seseorang yang dikenal sebagai Im Sama terungkap sebagai raja dunia yang sebenarnya. Im Sama punya topi jerami raksasa yang mirip seperti yang dipakai Roger, Shanks, dan Luffy. Topi ini diduga milik Joy Boy. Yang kedua, kembalinya Joy Boy. Sejumlah peristiwa di cerita terakhir One Piece membuat penggemar yakin kalau dia akan kembali. Pada chapter 1043 mengindikasikan kembalinya dia di tengah perang di Wano. Zunesa adalah sosok yang mengungkapkan kalau Joy Boy telah kembali. Sebelumnya, di flashback Oden, jelas disebutkan kalau Joy Boy akan kembali ke dunia dan menggoyang seluruh fondasinya dalam 20 tahun. Sebagaimana diduga banyak orang, waktu itu adalah sekarang. Dan yang pertama, Joy Boy dan Wano Kuni. Setelah tahu sejarah dunia yang sebenarnya, Kozuki Oden tahu kalau Joy Boy akan kembali ke dunia sekitar 20 tahun setelah kematiannya. Karena klan Kozuki yang menutup gerbang Wano untuk melindungi dirinya dari pengaruh luar, Oden yakin kalau sudah menjadi tugasnya untuk membuka gerbang negara itu. Kata-kata terakhirnya kepada anak buahnya adalah, agar membantu membuka gerbang negara itu dan membuat Wano menjadi tempat layak sebelum Joy Boy kembali.